Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah dipertanyakan. Tapi malam itu segalanya berubah. Saat tangan Ardi, anak tiri ayah saya, menyentuh bahu saya dengan cara yang tak seharusnya, hati saya bergetar hebat, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang terlarang itu terasa begitu benar. Saya bernama Rea, berusia 28 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Ayah menikah lagi setelah ibu meninggal, membawa serta Ardi yang saat itu baru berusia 15 tahun. Ardi tumbuh menjadi pemuda tampan, dengan senyum yang selalu membuat ruangan terasa lebih terang. Kami akur, seperti kakak adik biasa. Saya mengajarinya naik motor, membantunya belajar, bahkan membelanya saat ayah marah karena nilainya jeblok. Tapi dalam hati, saya selalu menyimpan rahasia. Sejak remaja, saya tahu bahwa saya berbeda. Saya tak pernah tertarik pada perempuan seperti teman-teman saya. Saya menyukai laki-laki, tapi di negeri ini, di keluarga Muslim konservatif seperti kami, itu adalah dosa besar yang tak terucap. Saya memendamnya dalam-dalam, berdoa setiap malam agar perasaan ini hilang, tapi semakin hari semakin kuat. Ardi berusia 20 tahun sekarang. Dia kuliah di universitas negeri, tinggal serumah dengan saya karena ayah sering dinas ke luar kota. Kami berdua saja di rumah itu, sering kali malam-malam panjang hanya diisi obrolan ringan di teras, sambil minum kopi hitam. Saya melihatnya berubah, dari bocah polos menjadi lelaki dewasa yang penuh misteri. Matanya kadang menatap saya terlalu lama, membuat dada saya sesak. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik padam, rumah gelap gulita. Kami duduk di ruang tamu, hanya diterangi lilin kecil. Ardi mengeluh kedinginan, lalu tanpa permisi, dia mendekat dan bersandar di bahu saya. "Kak, aku takut gelap," katanya pelan, suaranya bergetar. Saya tertawa, mencoba santai, tapi saat tangannya memegang lengan saya, sesuatu meledak di dalam dada. Kenapa hati ini berdegup begitu kencang? Kenapa tubuh ini bereaksi terhadap sentuhannya? Saya tahu ini salah, Ardi adalah adik tiri saya, darah kami tak sama, tapi keluarga kami satu. Tapi perasaan itu datang begitu saja, seperti banjir bandang yang tak bisa dibendung. Saya menarik tangan, tapi dia malah memeluk saya lebih erat. "Kak Rea, aku juga. Aku merasakan yang sama," bisiknya. Dunia seolah berhenti berputar. Apa yang dia katakan? Ardi yang selalu saya anggap adik kecil, ternyata menyimpan perasaan yang sama. Saya tolak dia pelan, tapi dalam hati, saya bahagia sekaligus ketakutan. Bagaimana jika ayah tahu? Bagaimana jika tetangga curiga? Di masyarakat kita, cinta seperti ini dianggap penyakit, dosa yang harus disembuhkan dengan kekerasan atau pengusiran. Malam itu kami hanya diam, saling pandang dalam kegelapan. Tak ada kata lagi, tapi hati kami sudah berbicara. Saya berbaring di kamar, tak bisa tidur, memikirkan wajah Ardi yang begitu dekat. Ini gila, pikir saya. Dia adik tiri saya, tapi kenapa rasanya begitu alami? Saya ingat saat kecil, saat dia nangis karena rindu ibunya yang sudah meninggal, saya yang menggendongnya, menghiburnya. Kini, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Keesokan harinya, kami berpura-pura biasa. Sarapan bersama, tertawa seperti tak ada apa-apa. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada api yang menyala. Saya tahu ini baru permulaan. Kejadian malam itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ardi mulai berubah, lebih sering mencari alasan untuk dekat dengan saya. Dia bilang, "Kak, aku tak pernah merasa begini sama cewek manapun." Saya shock. Ardi yang dulu pacaran dengan gadis-gadis cantik di kampus, kini mengaku bahwa semua itu bohong. Dia hanya mencoba normal, seperti yang masyarakat harapkan. Tapi setelah malam itu, dia tak bisa bohong lagi pada dirinya sendiri.
Kejadian hujan itu membuat aku sadar, Kak. Aku gay dan aku cinta sama Kakak. Kata-kata itu menusuk hati saya. Bahagia tapi juga hancur. Kami berdua terjebak dalam cinta terlarang ini. Di rumah yang sama, di bawah atap yang sama, tapi dunia luar siap menghancurkan kami kapan saja. Saya memeluknya diam-diam saat ayah tak ada, merasakan hangat tubuhnya yang membuat saya lupa segala dosa. Tapi konflik dalam hati semakin ganas. Bagaimana jika ini hanya AC? Bagaimana jika Ardi nanti menyesal? Saya yang lebih tua seharusnya melindunginya, bukan menjerumuskannya lebih dalam. Tapi setiap kali dia tersenyum, semua keraguan hilang. Cinta ini, meski terlarang, terasa begitu murni. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang rapuh. Kami semakin dekat, tapi selalu waspada. Setiap pagi, saat ayah berangkat kerja, Ardi akan menyelinap ke kamar saya, hanya untuk berpelukan sebentar, merasakan detak jantung satu sama lain. Kak, aku takut kehilangan ini, katanya suatu kali, matanya berkaca-kaca. Saya juga takut. Takut sekali. Di luar sana, berita tentang raya tempat gay, tentang pemuda yang diusir keluarga karena orientasinya, membuat saya gelisah. Jakarta yang ramai ini, dengan masjid di setiap sudut, dengan tatapan curiga tetangga, bukan tempat aman bagi kami. Tapi di rumah kecil kami menciptakan dunia sendiri. Ardi semakin berani mengungkapkan perasaannya. Dia cerita tentang masa remajanya, bagaimana dia selalu merasa salah saat teman-temannya membicarakan cewek. Aku pura-pura saja, Kak. Tapi saat lihat Kakak, semuanya beda. Kata-katanya membuat hati saya meleleh, tapi juga menyakitkan. Dia menjadi gay karena saya. Atau kejadian itu hanya pemicu dari yang sudah ada sejak lama. Konflik batin saya semakin hebat. Saya ingat doa-doa saya dulu memohon agar Tuhan ubah saya menjadi normal. Kini saya justru menarik Ardi ke jurang yang sama. Ini salah, pikir saya berulang kali. Tapi saat dia mencium pipi saya pelan, semua logika lenyap. Cinta ini terasa begitu kuat, begitu nyata. Suatu hari, ayah pulang lebih awal dan hampir memergoki kami. Ardi sedang memeluk saya dari belakang di dapur saat pintu terbuka. Kami buru-buru pisah, berpura-pura sibuk masak. Ayah curiga, tapi tak bilang apa-apa. Malam itu, saya tak bisa tidur, membayangkan jika rahasia ini terbongkar. Ayah yang religius, yang selalu ceramah tentang akhlak, pasti akan hancur. Ardi malah semakin nekat. Dia mulai mencari informasi di internet tentang komunitas lesbi di Indonesia, tentang kisah-kisah orang seperti kami. Kak, kita tidak sendiri. Ada banyak yang bahagia meski begini. Tapi saya tahu realitasnya pahit. Banyak yang bunuh diri, banyak yang dipaksa nikah, banyak yang hilang. Saya coba menjauh, bilang pada Ardi bahwa ini harus berhenti. Kita saudara, Ardi. Ini tak boleh. Air matanya jatuh, membuat hati saya remuk. Kakak bohong. Kakak juga cinta aku. Benar, saya cinta dia lebih dari apapun. Tapi cinta ini seperti racun yang manis. Kemudian datang pengkhianatan kecil yang membuat semuanya goyah. Ardi bertemu teman kampusnya, seorang cowok yang ternyata juga gay. Mereka ngobrol panjang dan Ardi cerita padanya tentang perasaannya. Tanpa sengaja, teman itu menyebar gosip di grup kampus. Nama Ardi mulai dibicarakan dan tak lama, rumor sampai ke telinga ayah dari teman kerjanya. Ayah marah besar. Dia tanya Ardi langsung, benarkah kamu? Seperti itu. Ardi panik, menyangkal. Tapi ayah tak percaya sepenuhnya. Dia mulai awasi kami lebih ketat, larang Ardi keluar malam, bahkan ancam pindahkan dia ke rumah saudara di kampung. Saya merasa bersalah. Ini karena saya. Kejadian itu, sentuhan pertama, telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidur selamanya.
Ardi menangis di kamarnya, dan saya hanya bisa dengar dari luar. Hati saya hancur, ingin memeluknya, tapi takut. Tapi cinta kami tak padam. Malah semakin membara di tengah tekanan. Kami mulai bertemu diam-diam di luar rumah, di warung kopi kecil di pinggir kota, hanya untuk saling genggam tangan di bawah meja. Setiap detik bersama terasa berharga, tapi juga menyakitkan. Ardi bilang, "Kak, aku tak peduli dunia. Aku hanya mau sama kakak." Kata-kata itu membuat saya kuat, tapi juga lemah. Kami mulai bermimpi tentang masa depan, kabur ke kota lain, hidup bersama sebagai pasangan. Tapi realitas menampar keras. Uang tak ada, keluarga akan kehilangan kami, masyarakat akan menghujat. Konflik semakin dalam saat Ardi mulai depresi. Dia tak makan, tak tidur, hanya diam memandang kosong. Saya khawatir, takut dia lakukan hal bodoh. Malam itu, saya nekat masuk kamarnya, peluk dia erat. "Kita akan lewati ini bersama," bisik saya. Tapi dalam pelukan itu ada rasa takut yang lebih besar. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi badai yang akan datang? Badai itu datang lebih cepat dari yang kami bayangkan. Ayah menemukan pesan di ponsel Ardi, pesan dari saya yang penuh kasih sayang. Dia marah luar biasa, memukul Ardi hingga biru. "Kamu rusak nama keluarga," teriaknya. Saya coba membela, tapi ayah tolak saya ke dinding. "Kamu yang ajari dia, ya. Kamu dosa besar. Rumah menjadi neraka." Ayah kunci Ardi di kamar, larang kami bertemu. Saya hanya bisa dengar tangis Ardi dari luar pintu. Hati saya seperti diremas, tak sanggup bayangkan penderitaannya. Ini pengkhianatan terbesar, ayah yang seharusnya melindungi, malah menyakiti anaknya sendiri karena cinta yang tak dimengerti. Ardi semakin terpuruk. Dia mulai bicara tentang mati, tentang tak sanggup hidup di dunia yang membenci kami. Saya panik, nekat jebol kunci malam-malam, peluk dia sambil menangis. "Jangan tinggalkan aku, Ardi. Kita akan kabur. Kami rencanakan pelarian. Saya jual motor, kumpul uang sedikit." Ardi setuju, matanya berbinar lagi. Tapi saat malam keberangkatan, tetangga curiga lihat kami bawa tas. Mereka lapor ke ayah, dan ayah panggil polisi, bilang anaknya hilang. Kami sembunyi di kos-kosan kecil di pinggiran, hidup dari hemat. Tapi kebahagiaan itu singkat. Ardi mulai sakit, stres membuat tubuhnya lemah. Saya rawat dia, tapi uang habis untuk obat. Kami putus asa, tapi cinta tetap menyala. Suatu hari, teman Ardi yang dulu, yang menyebar rumor, datang minta maaf. Dia bilang menyesal, dan tawarkan bantuan. Ternyata dia juga gay, dan kenal komunitas yang bisa bantu kami. Untuk pertama kali, kami merasa tak sendiri. Tapi pengkhianatan datang lagi. Teman itu ternyata masih cinta pada Ardi, coba dekati dia saat saya kerja. Ardi tolak, tapi saya cemburu buta. Kami bertengkar hebat pertama kalinya. "Kakak tak percaya aku," teriak Ardi. Saya menyesal, peluk dia minta maaf. Konflik ini membuat kami lebih kuat, sadar bahwa cinta kami harus di atas segala keraguan. Kami mulai cari kerja sama, hidup sederhana tapi bahagia. Ayah cari kami kemana-mana, tapi kami sembunyi baik. Ardi semakin terbuka tentang dirinya, bilang bahwa kejadian dengan saya membuatnya berani jadi diri sendiri. "Kakak yang buat aku sadar aku gay, tapi juga yang buat aku bahagia." Hati saya campur aduk. Bangga, tapi juga bersalah. Tapi melihat Ardi tersenyum lagi, semua worth it. Hidup di kos-kosan kecil itu penuh perjuangan. Kami bagi kamar sempit, tidur berdempetan, tapi itu surga bagi kami. Pagi-pagi Ardi buatkan kopi, kami sarapan roti tawar sambil cerita mimpi. "Suatu hari, kita punya rumah sendiri, Kak," katanya penuh harap. Saya kerja serabutan, Ardi lanjut kuliah online. Tapi tekanan masyarakat tak hilang.
Saat kami jalan berdua, tatapan orang membuat kami waspada. Tak berani gandeng tangan di depan umum, hanya curi-curi pandang. Konflik besar datang saat ayah menemukan kami. Dia datang dengan saudara, paksa Ardi pulang. Ini demi kebaikanmu, katanya. Ardi menolak, bilang cinta pada saya. Ayah nangis, bilang malu pada leluhur. Saya diam saja, hati remuk. Ardi pilih saya, tapi saya tahu itu menyakitkan ayah. Pengkhianatan terhadap keluarga terasa berat. Ayah usir saya dari keluarga, bilang tak anggap anak lagi. Ardi ikut saya, kami benar-benar sendirian sekarang. Depresi datang lagi pada Ardi. Dia merasa bersalah buat ayah sedih. Malam-malam dia nangis, bilang mungkin kami salah. Saya hibur, bilang cinta kami tak salah, hanya dunia yang belum siap. Kami gabung komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti kami. Cerita mereka inspirasi, ada yang bahagia meski susah. Ardi mulai kuat lagi, bilang mau ikut untuk kami. Tapi badai belum selesai. Ardi dapat tawaran nikah dari keluarga jauh, paksaan untuk sembuh. Dia tolak, tapi itu buat ayah semakin marah. Saya semakin cinta Ardi melihat perjuangannya. Dia yang dulu polos, kini dewasa karena cinta ini. Tahun berganti, kami masih bertahan. Ardi lulus kuliah, dapat kerja di perusahaan kecil. Saya buka usaha warung makan kecil. Hidup mulai stabil, meski sederhana. Tapi luka masa lalu masih ada. Ayah sakit dan saudara hubungi Ardi. Ayah mau ketemu kamu sebelum terlambat. Ardi bimbang, takut tapi rindu. Kami pergi bersama, tapi sembunyi. Ayah di rumah sakit, lemah. Saat lihat Ardi, dia nangis. Makan ayah, nak. Tak bilang apa-apa tentang kami, tapi itu cukup. Ardi nangis berhari-hari setelah itu. Aku ingin ayah terima kita, Kak. Saya peluk dia, bilang suatu hari mungkin. Konflik terakhir datang saat teman lama Ardi yang dulu khianati muncul lagi. Dia bilang cinta Ardi, coba pisahkan kami. Ardi tolak tegas, tapi itu buat saya ragu lagi. Kami bertengkar besar, saling tuduh. Kamu masih ragu sama aku, teriak Ardi. Saya akui ya, kadang takut ini tak abadi. Tapi setelah badai itu, kami lebih dekat. Sadar bahwa pengkhianatan dari luar tak bisa rusak cinta kami. Ardi semakin percaya diri tentang identitasnya. Dia bilang kejadian dengan saya adalah anugerah, membuatnya jadi gay yang bahagia. Kami mulai bermimpi besar, pindah ke Bali mungkin tempat lebih toleran. Cinta kami, meski penuh drama, semakin dalam. Akhirnya, ayah meninggal. Pemakaman penuh tangis. Ardi di samping saya, genggam tangan diam-diam, saudara tahu rahasia kami, tapi diam saja. Mungkin mereka mulai paham. Setelah itu, kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih ramah. Kami sewa rumah kecil, hidup sebagai pasangan. Ardi kerja di Ngol, bantu orang seperti kami. Saya dukung penuh. Cinta kami semakin kuat, penuh pengertian. Ardi bilang kejadian itu dulu menyakitkan, tapi membuat aku jadi diri sejati. Dan bersama kakak, aku bahagia. Saya setuju. Meski banyak pengkhianatan, konflik, air mata, akhirnya kami temukan kedamaian. Di masyarakat yang masih keras, kami pilih cinta. Kami tak nikah resmi, tapi di hati, kami suami satu sama lain. Setiap malam, pelukan Ardi ingatkan bahwa cinta sejati tak kenal batas. Ini kisah kami, penuh drama tapi berakhir bahagia. Bagi yang seperti kami, tetaplah kuat. Cinta akan menang.